Beta masih tetap menanyai sampai dia benar-benar mendengar jawaban yang benar pada mulut Indra. Indra yang tak mengetahui dan tak memahami akan jawaban yang Beta inginkan pun masih bingung. Indra menambahkan kalau kebanyakan dari perempuan suka apa yang disebutkan oleh Indra itu. Beta menyangkal ucapan Indra. Dia bilang kalau tidak semua orang perempuan itu suka dengan apa yang disebutkan Indra. Mungkin sebagian perempuan lebih suka salad buah, coklat, es krim, atau makanan yang lainnya. Tetapi hampir semua perempuan lebih suka kepastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channelnya Niken Aulia. Terima kasih buat kalian semua yang selalu terus nonton video-video aku di channel ini ya guys ya. Terima kasih juga buat supportnya. Tetap setia dan pantengin terus video di channel aku ya guys buat video-video berikutnya. Nah guys, di cerita kali ini seorang cewek mengirimkan kisah cintanya yang kurang lebihnya rada ngeselin ya guys ya. Karena apa? Karena kisahnya kali ini bener-bener bikin geram-geram gimana gitu loh guys. Langsung saja di sini ada dua orang, tentunya ada cewek dan ada cowok. Si cewek ini berinisial B, sebut saja Beta, dan si cowok berinisial I, sebut saja Indra. Mereka berdua menjalani suatu hubungan yang ada deh. Daripada kalian penasaran, yuk gaskan ke ceritanya guys. Seperti yang aku sudah bilang di awal, ada dua orang yakni cewek dan cowok yang ada di cerita ini, si Beta dan si Indra. Mereka sudah menjalani hubungan yang lumayan lama, kurang lebih ada 1 tahunan. Suatu hari Beta lagi bad mood dengan keadaan rumah yang biasa-biasa saja, yang tepat hari ini juga adalah hari Minggu, jadi dia tidak bekerja alias libur kerja. Beta rebahan di kasurnya sambil melihat ke arah langit-langit kamarnya. Tak lama dari itu, HP-nya berdering yang menandakan ada telepon masuk. Beta melihat ke arah telepon. Ternyata si Indra lah yang menelpon Beta. Dengan semangat dan senang hati, Beta mengangkat telepon masuk dari seorang yang ditunggu-tunggunya itu. Mereka pun mengobrol dari kata demi sekata. Mereka lama bertelepon hingga 1 jam lebih dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri teleponnya karena suatu hal. Selesai teleponan, Beta langsung masuk ke kamar mandi untuk segera mandi membersihkan dirinya. Selesai mandi, Beta memakai baju yang bagus, kemudian duduk di depan cermin. Dia melihat ke arah cerminnya sambil tersenyum. Beta mulai merias wajahnya agar terlihat cantik. Lama Beta make up sembari menunggu seseorang datang menjemputnya. Kemudian seseorang dari luar rumah Beta menekan klakson mobilnya. Beta yang merasa sudah dijemput itu pun mencoba mengintip dari kaca kamarnya. Dia tersenyum ke arah mobil itu. Segeralah Beta mengambil tas, kemudian menghampiri mobil yang ada di luar rumah itu. Benar sekali guys, dari telepon masuk yang Beta terima tadi, Beta diajak jalan-jalan bersama Indra agar tidak suntuk di rumah. Kebetulan Beta ini cuma tinggal berdua bersama kakak perempuannya saja karena orang tua Beta kerja di luar negeri. Waktu itu kakak Beta tidak di rumah, dia lagi ada urusan bersama teman-temannya di luar. Sampai di suatu tempat, yakni di suatu mall. Kini Beta dan Indra turun dari mobil kemudian bergandengan tangan masuk ke dalam mobil dengan disambut satpam yang sedang berdiri di depan pintu. Mereka berdua masuk ke mall. Mereka jalan-jalan mengelilingi mall. Pas masih pagi hari, kebetulan mereka berdua belum sarapan, jadi mereka menuju restoran untuk sarapan bersama. Beta merasa senang sekali pagi-pagi udah diajak jalan-jalan sama Indra. Begitu pula dengan Indra yang merasa sangat senang juga mengajak cewek secantik Beta untuk jalan-jalan bersamanya. Sampai di restoran, mereka memilih tempat duduk yang ada di dekat tembok di pojokan. Mereka berdua mulai memesan makanan dan minuman. Sembari menunggu pesanan mereka datang, mereka pun saling ngobrol sambil bercanda tawa bersama. Beberapa menit kemudian pesanan mereka datang. Mereka berdua mulai memakan makanan yang di hadapannya sambil ngobrol. Tak lupa sambil menyuapi antara Beta dengan Indra. Selesai makan, mereka berdua kembali jalan-jalan ke mall, mengelilingi mall lagi dan lagi. Mereka berdua benar-benar menikmati hari-hari yang sangat menyenangkan untuk merefresh pikiran tanpa beban pekerjaan sama sekali.
Mulai dari sarapan, nonton di bioskop, bahkan membeli barang-barang yang mereka inginkan. Keesokan harinya, saat hari Senin, mereka tidak ketemu karena beda pekerjaan. Kantor yang mereka tepati itu tidaklah sama. Meskipun berbeda tempat kerja, tetapi kabar dari chattingan ataupun telepon tidaklah terlewat setiap harinya. Tanpa rasa bosan sedikit pun mereka saling memberi kabar satu sama lain. Itulah yang membuat mereka semangat setiap harinya. Bahkan setiap pulang kerja, Indra juga seringkali mengantar pulang Beta sambil makan di luar sebelum pulang ke rumah. Berhari-hari mereka merasakan dicintai satu sama lain. Kini saat mereka sama-sama bekerja di tempat kerja masing-masing, Indra tak ada kabar. Chat dari Beta pun belum kunjung dibalas. Beta mulai menyepam chat sedikit demi sedikit. Dia berharap Indra segera membalasnya. Tetapi apa? Tetapi Indra belum juga membalas. Membuka saja tidak, apalagi dibalas. Beta mulai overthinking. Beta mulai berpikir kemana-mana. Meskipun pikiran Beta kemana-mana, Beta masih punya kepedulian yang luar biasa. Dia takut kalau Indra ada masalah, atau bisa jadi kalau Indra ini sakit. Pulang dari tempat kerja, Beta berencana menuju ke rumah Indra untuk mengecek keadaan si Indra. Di perjalanan menuju rumah Indra dengan menaiki Gojek, Beta tak sengaja melihat Indra sedang asyik-asyikan nongkrong di kafe bersama teman-temannya. Beta yang melihat itu pun langsung turun di pertengahan jalan. Dia memberikan uang dan helm yang dipakainya ke Gojek lalu langsung masuk ke kafe menghampiri Indra. Indra terkejut melihat si Beta yang tiba-tiba ada di hadapannya. Padahal posisi Indra sedang asyik-asyiknya bercanda tawa bersama teman-temannya. Beta meminta kejelasan pada Indra di saat itu juga. Teman-teman Indra terdiam saat melihat Beta yang sedang naik emosinya itu. Sebelum Indra menjelaskan, Beta langsung keluar dengan keadaan marah, bener-bener emosi gitu guys. Indra merasa tak enak hati pada Beta. Dia pun pamit kepada teman-temannya untuk menyusul Beta. Teman-teman Indra pun paham dengan keadaan Indra dan memperbolehkan Indra untuk segera mengejar si Beta. Masih suasana di depan kafe, Indra memegang tangan Beta agar menghentikan langkahnya. Indra mulai berdiri tepat di hadapan Beta. Lalu dia mulai ngomong sekata demi sekata untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi hari ini. Indra bilang kalau hari ini dia tidak memegang HP sama sekali karena kerjaan di kantor benar-benar padat. Dan untuk masalah nongkrong bersama teman-temannya itu karena dia ada proyek baru yang akan dia kerjakan untuk beberapa bulan ke depannya. Jadi Indra tak ada niatan untuk melupakan Beta sama sekali, jelasnya. Dengan kesabaran Beta, akhirnya Beta mulai mengiyakan hal positif yang dilakukan Indra itu. Lalu Beta diantar pulanglah itu sama si Indra. Berhari-hari mereka menjalani hubungan yang seperti biasa dengan penuh rasa suka dan cinta. Tapi ingat, mereka masih belum ada status hubungan yang artinya masih sebatas HTS atau bisa dibilang hubungan tanpa status. Padahal mereka sudah melewati hari-hari secara bersama-sama. Singkat cerita, di hari Sabtu tepatnya malam Minggu mereka jalan-jalan malam mingguan bersama. Mereka berdua nongkrong di suatu kafe. Di sana mereka banyak ngobrol-ngobrol hal-hal kecil hingga pada akhirnya Beta mulai membuka suara untuk ngomong hal serius pada Indra karena dia merasa selama ini hubungannya hanya begitu-begitu saja tanpa keterikatan apapun. Takutnya si Indra cuma mempermainkan perasaan Beta saja, maka dari itu Beta nekat untuk menanyakan suatu hal pada Indra. Beta bertanya sekaligus memberi suatu tebakan pada si Indra. Menurut Indra, seorang perempuan itu kebanyakan suka apa? Tanya Beta. Dengan santainya Indra menjawab kalau perempuan suka sama salad buah. Selain itu, ucap Beta. Indra menjawab lagi, coklat. Beta masih belum puas akan jawaban Indra. Dia bertanya-tanya lagi. Lagi-lagi Indra menjawab es krim. Tetapi bukan itu yang Beta inginkan. Beta masih tetap menanyai sampai dia benar-benar mendengar jawaban yang benar pada mulut Indra. Indra yang tak mengetahui dan tak memahami akan jawaban yang Beta inginkan pun masih bingung. Indra menambahkan kalau kebanyakan dari perempuan suka apa yang disebutkan oleh Indra itu.
Beta menyangkal ucapan Indra. Dia bilang kalau tidak semua orang perempuan itu suka dengan apa yang disebutkan Indra. Mungkin sebagian perempuan lebih suka salad buah, coklat, es krim, atau makanan yang lainnya. Tetapi hampir semua perempuan lebih suka kepastian, ucap Beta dengan terus terang. Indra yang mendengar kata kepastian pun langsung menatap mata Beta dengan sangat dalam. Dia juga langsung terdiam seketika. Beta masih menambahkan omongannya kalau perempuan itu butuh kepastian. Kalau serius ya halalkan, tetapi kalau tidak ya tinggalkan. Indra benar-benar terdiam dan memikirkan suatu hal yang Beta sendiri tak tahu apa yang sedang Indra pikirkan. Karena sudah selama ini mereka berhubungan tanpa ikatan, bahkan kesehariannya pun tak pernah membahas buat masa kedepannya. Jika memang Indra bermain-main, mungkin Beta bisa menjauhi Indra untuk mencari yang benar-benar serius karena umur seorang cewek dan cowok itu berbeda. Cewek makin hari makin banyak yang mempertanyakan akan pernikahan. Kalau cowok masih beda lagi, kadang cowok masih bisa percaya diri untuk menikah di umur yang benar-benar sangat matang. Keesokan harinya, tepat di hari Minggu saat Beta tidak bekerja karena libur, dia beberes rumah bersama sang kakak. Jam 10 pagi, tiba-tiba seseorang menekan bel rumah Beta. Segeralah Beta membuka pintu itu karena posisi dia berada di dekat pintu ruang tamunya. Setelah Beta membuka pintu itu, betapa terkejutnya Beta saat melihat seseorang yang ada di depannya dengan pakaian yang sangat rapi. Iya, dia adalah Indra. Indra datang ke rumah Beta bersama kedua orang tuanya. Beta pun menyuruh Indra dengan kedua orang tuanya untuk masuk ke dalam. Mereka pun masuk dan duduk di kursi ruang tamu rumah Beta. Sementara Beta memanggil kakaknya yang ada di dapur untuk menemani Beta ke ruang tamu bersama. Sampai di ruang tamu mereka sempat ngobrol-ngobrol bersama. Tak lama dari itu Indra bilang ke Beta secara terus terang karena tujuan dia datang ke sini bersama kedua orang tuanya adalah untuk melamar dirinya. Indra ingin menjalani hubungan lebih serius lagi bersama Beta. Jantung Beta dak-dik-duk mendengar ucapan yang keluar dari mulut Indra. Seakan-akan serasa seperti mimpi. Indra memang orangnya sedikit pemalu jika di hadapan seorang perempuan. Tetapi dia nekat untuk bicara seperti ini karena dia tidak ingin kehilangan Beta. Dia ingin lebih dekat dan mengikat ataupun melamar Beta di hari itu juga. Beta tersenyum. Tak banyak bicara lagi, Beta menerima lamaran Indra di hari itu juga. Nah guys, kurang lebih ceritanya seperti itu. Dari cerita si Beta dan Indra ini kita bisa belajar bahwa hubungan tak semestinya pacaran terus menerus, atau tidak pacaran tetapi sering jalan bersama atau punya perasaan yang sama, yang bisa dibilang seperti HTS, hubungan tanpa status. Ada saatnya dimana hubungan itu dibawa ke jenjang yang lebih serius lagi, walaupun semua itu butuh proses. Seperti cerita ini, hampir semua perempuan itu suka dengan kepastian. Jadi buat kalian yang masih bersama tapi belum diikat, atau bisa dicontoh dari cerita ini ya guys ya. Terima kasih buat Beta yang udah ngirimin ceritanya di sini. Sehat-sehat dan lancar selalu buat Beta dan Indra, dan lancar sampai hari H ya Beta dan Indra. Dan buat kalian yang ingin ceritanya dipublish juga, yuk gaskan guys, DM di salah satu sosmed aku ya guys ya. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, cukup sekian dulu cerita hari ini. Kalau aku ada pengucapan atau kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.